Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Fadiatul Elma, NIM 1705520021. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai KKAC1 dan KKAD1. Nah, teman-teman pasti ingin tahu kan gimana caranya menghitung KKAC1 dan KKAD1. Di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman biar teman-teman itu paham gimana caranya ngitung KKAC1 dulu ya. Nah, untuk yang pertama menghitung KKAC1, teman-teman itu udah harus punya soalnya dulu. Nah, di sini aku udah ada soalnya dibalik. Nah, ini dari PT Dana Adiwarna, itu pada tahun 2011. Nih, tahun 2011. Nah, langsung saja untuk perhitungannya itu pada A601 Lemons. Itu terdapat 350 box. Nah, cara menghitungnya itu pada tanggal 25 bulan 12 tahun 2011. Itu sebesar ada 200 box, kita kalikan dengan harga pokoknya. Ini harga pokoknya itu sebesar Rp294.375. Itu setelah dikalikan hasilnya Rp58.875.000. Nih. Nah, selanjutnya untuk tanggal 25 sama tanggalnya. Terus untuk bulannya bulan 6 tahunnya 2011. Nah, ini jumlah boxnya sebesar 100 box. Nah, itu dikalikan dengan harga pokoknya yaitu Rp225.455. Itu hasilnya Rp22.545.500. Nah, selanjutnya tanggal, bulan, dan tahunnya sama ya. Tanggal 25 bulan 6 2011. Ini sebanyak 50 box. 50 box kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu Rp790.790. Itu hasilnya Rp13.639.500. Nah, itu setelah perkalian itu sudah selesai, yang ketiga ini kita tambahkan, kita jumlahkan, dan hasilnya Rp95.060.000. Nah, yang ini juga kita jumlahkan, yaitu sama hasilnya kayak yang di atas, 350. Nah, setelah itu selanjutnya itu ada harga pokok per unit. Itu kita masukkan jumlah yang ini, kita masukkan jadi Rp95.060.000. Ini kita bagi dengan 17.500 dan hasilnya 5.432. Nah, untuk mengetahui gimana caranya 17.500 ini ada di sini, itu cara ngitungnya 350 box dikalikan dengan 25 botol dikalikan dengan 2 ounce, itu hasilnya 17.500. Nah, untuk 25 botol dan 2 ounce ini udah ada di soal. Jadi, untuk cost-nya itu Rp5.432. Dan untuk NRV-nya sendiri itu 5.500. Nah, untuk NRV ini udah ada di soal, jadi kita cuma ngitung untuk cost-nya. Nah, untuk dimasukin ke dalam tabel, kita ambil yang nilainya paling rendah. Jadi, yang kita ambil itu cost-nya Rp5.432. Itu termasuk harga pokok per unit yang telah digunakan. Nah, selanjutnya untuk yang B701 hand cream itu sebesar 560 box. Itu tertera pada tanggal 25 bulan 12 2011. Itu jumlah boxnya sebesar 160.
kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu Rp1.225.000. Jadi hasilnya 1.196 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 bulan 6 2011 ini sebesar 150, itu kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.225.350 dan hasilnya itu 183.802.500 rupiah. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada pada tanggal 25 bulan 3 2011. Ini jumlah boxnya sebesar 250. Nah, itu dikalikan dengan harga pokoknya. Harga pokoknya sendiri itu sebesar Rp1.246.070. Itu hasilnya setelah dikalikan sebesar 311.517.500. Nah, untuk hasilnya ini semua dijumlahkan dan hasilnya Rp691.320.000. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam harga pokok per unit. Itu hasilnya yang ini kita masukkan ke dalam sini dan dibagi dengan Rp70.000 sama dengan Rp9.876. Nah, untuk menghitung Rp70.000 ini dengan cara 560 box dikali dengan 25 botol dikali dengan 5 ounce dan hasilnya Rp70.000. Nah, untuk kosnya sudah saya kasih tahu kan yang tadi Rp9.876 dan untuk NRV-nya sendiri itu sebesar 9.800. Nah, karena dicari harga yang paling rendah, jadi kita ambil yang NRV untuk kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya yang ketiga itu ada C802, itu Essence, ada 450 box. Nah, ada 2 kali tanggalnya. Ini pada tanggal 25 bulan 8 2011. Itu terdapat 300 box. Kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu Rp864.200 dan hasilnya setelah dikalikan jadi Rp259.260.000 Nah, terus ada pada tanggal 25 pada bulan 6 2011 itu sebesar 150. Kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu sebesar Rp1.678.940. Nah, hasilnya Rp251.841.000. Nah, dan ini hasilnya ini kita jumlahin jadi 450. Sama kan? Nah, terus untuk hasilnya yang ini sama kayak yang tadi itu dijumlahkan dan hasilnya 511.101.000 rupiah. Nah, untuk harga pokok per unitnya itu kita masukin hasil yang tadi ini terus dibagi dengan 9.000 dan hasilnya Rp56.789. Itu kalau ingin mengetahui 9.000 ini itu dengan cara 450 box ini dikalikan dengan 20 botol. Itu udah ada di soal 20 botolnya. Nah, yaitu hasilnya 9.000 botol. Nah, untuk kosnya kan udah tadi 56.789 dan NRV-nya 43.210. Jadi kita masukin yang NRV-nya ke dalam tabel. Selanjutnya untuk yang keempat itu ada D905. Itu moisturizing itu sebesar
Mana sih? 425 box. Nah, itu untuk tanggalnya sendiri, tanggal 25 pada bulan 8 2011 itu sebesar 150 box, kita kalikan dengan harga pokoknya itu sebesar 851.700 rupiah. Itu hasilnya setelah dikalikan itu 127.755.000 rupiah. Nah, untuk yang kedua ada tanggal 25 bulan 6 2011 itu itu ada 150 box. Kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu 795.355 rupiah. Nah, setelah dikalikan hasilnya yaitu 119.303.250 rupiah. Nah, yang terakhir ada tanggal 25 pada bulan 3 pada tahun 2011. Itu terdapat 125 box. Itu kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu sebesar 793.905 rupiah. Dan hasilnya 99.238.125 rupiah. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua ini dan hasilnya 346.296.375 rupiah. Nah, untuk harga pokok per unitnya kita masukkan yang nilainya ini dan dibagi dengan 6.375 rupiah dan hasilnya 54.321 rupiah. Itu termasuk kos. Nah, untuk menghitung 6.375 ini dengan cara 425 box kita kalikan dengan 15 botol dan hasilnya 6.375. Nah, untuk NRV-nya sendiri, NRV-nya itu 56.780. Nah, karena nilai yang paling rendah itu pada kos, jadi kita masukkan ke dalam tabel itu yang kos. 54.321 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada E501 itu Skintor. Itu sebesar 450 box. Nah, pada tanggal 25 bulan 12 2011 itu sejumlah 450 box kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu sebesar 640.614,50 rupiah. Nah, ini hasilnya 288.276.525 rupiah. Nah, untuk harga pokok per unitnya kita masukkan nilai yang ini ke dalam sini yaitu 288.276.525 rupiah. Itu kita bagi dengan 450 terus dan hasilnya 640.614,5 rupiah. Nah, itu termasuk kos. Nah, untuk NRV-nya yaitu 640.614,50 rupiah. Nilainya hampir sama sih yang belakang, cuma bedanya untuk kos ini 5, untuk NRV itu 50. Jadi kita ambil yang kos. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel ini. Nah, teman-teman bisa lihat tabel aku. Nah, ini ada jenis persediaan dan jumlah box. Nah, untuk ini yang kedua ini udah ada di soal, jadi teman-teman nggak usah bingung. Nah, setelah kita itu menghitung yang tabel selanjutnya, yaitu jumlah botol. Jumlah botol itu dihitung dari 350, kita kalikan dengan 25 botol. Ini dari soal dan hasilnya 8.750.
Nah, perhitungannya sama semua dari atas sampai bawah. Itu 560 kita kalikan dengan 25 botol, hasilnya 14.000. Terus selanjutnya itu ada 450 kita kalikan dengan 20 botol dan hasilnya 9.000. Terus selanjutnya ada 425 itu kita kalikan dengan 15 botol dan hasilnya 6.375. Terus yang terakhir 450 kita kalikan dengan 20 botol, hasilnya 9.000. Dan kita total hasilnya di bawah sini 47 125. Nah, sedangkan yang ini 2235. Selanjutnya kita menghitung jumlah ons. Jumlah ons sendiri itu kita hitung dengan cara ini 8.750 kita kalikan dengan 2 ons, hasilnya 17.500. Sedangkan ini 14.000 kita kalikan dengan 5 ons, hasilnya 70.000. Yang ini 9.000 kita kalikan dengan 5 ons, jadi 45.000. Selanjutnya 6.375 kita kalikan dengan 2 ons, hasilnya 12.750. Selanjutnya ada 9.000 kita kalikan dengan 6 ons, hasilnya 54.000 rupiah. Nah, untuk total keseluruhan itu sebesar 325.250. Selanjutnya untuk menghitung beban per unit itu untuk per ons itu sebesar 5.432. Itu kita tahu dari perhitungan awal tadi, yaitu harga pokok per unit. Itu yang jumlah yang ini kita bagi dengan 17.500 sebesar 5.432. Itu masuk ke dalam kos. Yang nilai paling rendah ini kita masukin ke dalam tabel. Jadi untuk keseluruhan ini yang nilainya paling rendah kita masukin ke dalam tabel. Masuknya ke dalam ini beban per unit, per ons, per botol, dan per box. Nah, selanjutnya untuk perhitungan dari jumlah yang harus disesuaikan, yang ini itu sebesar 95.060.000 rupiah. Itu perhitungannya dari nilai ini 5.432 itu dikalikan dengan jumlah ons. Jumlah onsnya ini, karena itu termasuk dalam ons, jadi kita jumlahkan dengan jumlah ons. Nah, yang ini 388.890.000 rupiah. Ini kan termasuk botol ya, jadi kita kali ini untuk mengetahui hasilnya ini, jadi 43.210 itu pada nilai itu kita kalikan dengan jumlah botolnya, yaitu 9.000 rupiah, dan hasilnya ini. Nah, untuk perhitungan yang jumlah box, untuk jumlah boxnya itu hasilnya kan 288.276.525 rupiah. Ini untuk jumlah boxnya, jadi perhitungannya untuk nilai 54.321 rupiah itu kita kalikan dengan jumlah box 450, jadi hasilnya ini. Nah, itu kita total keseluruhannya itu sebesar 1.005.522.900 rupiah. Nah, untuk selanjutnya itu kita bikin jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk menghitung jurnal penyesuaiannya itu kita ambil dari soal. Nah, ini sebesar
Rp467.135.689. Itu kita kurangi dengan hasil yang ini tadi. Pada jumlah yang harus disesuaikan itu kita kurangi dengan 1.805.522.900 rupiah. Itu hasilnya 662.162.789 rupiah. Nah, kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya ini. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya ini kita masukkan harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan itu sebesar 662.162.789 itu masuk ke dalam debit. Sedangkan yang kredit itu persediaan barang. Jumlahnya sama 662.162.789 rupiah. Nah, kita langsung aja masuk ke KKA D1. Nah, di sini aku punya soalnya juga, punya lembar jawabnya juga ya. Iyalah. Nah, ini yang pertama ini ada PT Fatullah dan Atalah. Itu yang A, itu ada asuransi kebakaran gudang, itu nomor polisnya Rp5.798. Ini tertera pada tanggal 10 Mei 2004 pada jangka waktu 2 tahun dan preminya sebesar 91.357.800. Nah, ini cara perhitungannya. Biaya angsuran per bulan itu sama dengan premi per jangka waktu dikali 12 bulan lalu dikali bulan pembebanan. Nah, selanjutnya kita hitung, kita masukin preminya itu 91.357.800 rupiah. Itu per 2 tahun dikali 12 bulan dikali 12 bulan lagi untuk bulan pembebanan kan. Terus itu hasilnya dari perhitungan ini yaitu 3.860.575 rupiah dikali 12 bulan. Itu hasilnya 45.678.900 rupiah. Selanjutnya kita masuk yang B, itu ada asuransi kebakaran pabrik A, itu nomor polisnya 5.638, itu pada tanggal 12 Juni 2004, jangka waktunya 3 tahun, preminya sebesar 196.296.300 rupiah. Nah, kita masukin aja ke rumusnya. Ini biaya angsuran per bulan itu preminya dimasukin 196.296.300 rupiah, itu per 3 tahun dikali 12 bulan dikali 12 sama dengan 5.452.675 rupiah. Nah, ini dikali 12 sama dengan 65.432.100 rupiah. Nah, kita masuk ke yang C. Yang C itu ada asuransi kebakaran kantor A. Itu nomor polisnya 5.268. Ini tertera pada tanggal 28 April 2005. Jangka waktunya 3 tahun. Preminya sebesar 255.550.500 rupiah. Nah, langsung aja kita ke rumusnya itu biaya angsuran per bulan, rumusnya sama semua ya. Jadi kita masukin preminya sebesar 255.550.500 rupiah. Ini per 3 tahun dikali 12 dikali 8 sama dengan 7.098.625 dikali 8. Itu hasilnya 56.789.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang B.
Yang D itu ada asuransi kebakaran kantor B, itu nomor polisnya 5.918, itu pada tanggal 22 Februari 2005. Jangka waktunya ada 3 tahun, preminya sebesar Rp275.555.556. Nah, langsung aja ke perhitungannya. Ini ada biaya angsuran per bulan. Kita masukin preminya sebesar Rp275.555.556 per 3 tahun dikali 12 bulan dikali 10, terus hasilnya Rp7.644.321 dikali 10, terus hasilnya Rp76.543.210. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada asuransi kebakaran pabrik B, itu nomor polisnya 5.639. Ini tertera pada tanggal 25 Juli 2005, jangka waktunya 4 tahun, preminya sebesar Rp248.888.808. Nah, perhitungannya yaitu biaya asuransi per bulannya ini ya. Terus ini perhitungannya kita masukin preminya sebesar Rp248.888.808 itu per 4 tahun dikali 12 bulan dikali 5, itu hasilnya Rp5.185.183,5, itu dikali 5, terus hasilnya 25.925.917,5 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Itu ada PT Farel dan Tristan, itu nomor polisnya 6.942. Yang A itu ada asuransi mesin A, itu nomor polisnya 6.942, tanggalnya 24 Mei 2003, jangka waktunya 2 tahun, preminya sebesar Rp260.741.424. Nah, kita langsung ke perhitungannya aja. Perhitungannya sama semua, yaitu Rp260.741.424. Ini preminya per 2 tahun dikali 12 bulan dikali 5, itu sama dengan Rp10.864.226 dikali 5. Ini hasilnya Rp54.321.130. Nah, yang selanjutnya ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan itu nomor polisnya sebesar 7.395, itu pada tanggal 30 Agustus 2004, jangka waktunya 2 tahun, itu preminya sebesar Rp130.864.200. Nah, kita hitung aja langsung, yaitu masukin aja preminya Rp130.864.200, itu per 2 tahun dikali 12 bulan dikali 12, itu hasilnya sebesar Rp5.452.675, itu dikali 12 kan, terus hasilnya Rp65.432.100. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap C. Yang C itu ada asuransi mesin B.
asuransi mesin B itu nomor polisnya 6943, itu tertera pada tanggal 28 Juni 2005, jangka waktunya 2 tahun, preminya sebesar Rp138.271.560. Nah, kita langsung hitung aja. Itu preminya langsung masukin aja, jadi 138.271.560 rupiah itu diper 2 tahun dikali 12 bulan dikali 6, itu hasilnya sama dengan 5.761.315 rupiah, itu dikali 6 hasilnya 34.567.890 rupiah. Nah, selanjutnya yang D itu ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini nomor polisnya 8.275. Ini pada tanggal 25 Agustus 2005. Jangka waktunya 1 tahun. Preminya sebesar 70.370.340 rupiah. Nah, langsung aja kita hitung. Jadi masukin aja langsung preminya, jadi 70.370.340 rupiah itu per 1 kali 12 dikali 4, jadi hasilnya 5.864.195 rupiah, itu dikali 4, terus hasilnya akhir 23.456.780 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke yang E, itu ada asuransi truk. Asuransi truk itu nomor polisnya 7.396, terus tanggalnya 30 Desember 2005, jangka waktunya 4 tahun, preminya sebesar 311.53.471 rupiah. Nah, langsung aja ke perhitungannya. Ini biaya asuransi per bulan itu kosong ya teman-teman. Nah, setelah udah selesai semua, kita masuk ke tahap tabelnya dan jurnal penyesuaiannya. Nah, kita langsung ke di sini. Ini keterangannya ada perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, jangka waktu, ada saldo pada 31 Desember 2004, ada pembayaran premi, ada beban asuransi, ada saldo lagi pada 31 Desember 2005. Nah, langsung aja kita ke tabelnya, yaitu sini ada PT Fatullah dan PT Atalah. Nah, nomor polisnya itu 5.798, asuransi kebakaran gudang. Nah, kita masukin jangka waktunya itu pada 10 Mei 2004 sampai 10 Mei 2006. Itu saldonya sebesar 64.711.775, itu dari soal ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, teman-teman bisa lihat kan. Nah, terus itu caranya dikurangi 45.678.900 rupiah, itu dari perhitungannya yang tadi. Jadi hasilnya 19.032.875. Nah, caranya itu dikurangi ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada nomor polis 5.638, itu asuransi kebakaran pabrik A. Itu pada 12 Juni 2004 sampai 12 Juni 2007. Itu saldonya sebesar 163.580.200. Itu langsung dikurangi beban asuransinya sebesar
Rp65.432.100. Itu hasilnya Rp98.148.150. Nah, selanjutnya itu ada nomor polis 5268, asuransi kebakaran kantor A, itu pada jangka waktu 28 April 2005 terus sampai 28 April 2008. Itu pada masuknya ke pembayaran premi karena itu sebesar 255.550.500 rupiah. Itu langsung dikurangi dengan 56.789.000 rupiah. Itu hasilnya 198.760.500 rupiah. Ini ada nomor polis 5.918, itu asuransi kebakaran kantor B. Itu dari 22 Februari 2005 sampai 22 Februari 2008. Nah, ini masuknya ke pembayaran premi sebesar 275.555.556 rupiah. Nah, ini dikurangi dengan beban asuransinya, jadi sebesar 76.543.210 rupiah. Itu hasilnya 119.348,89 rupiah. Nah, selanjutnya ini ada nomor polis 5.639, itu asuransi kebakaran pabrik B, yaitu dari 25 Juli 2005 sampai 25 Juli 2008. Itu masuknya ke pembayaran premi juga, itu sebesar 248.888.808 rupiah. Itu dikurangi dengan beban asuransi sebesar 25.917.917,5 rupiah. Itu terus di hasilnya dikurangi kan, di hasilnya 229.890.500 rupiah. Terus selanjutnya ini ada PT Farel dan Tristan. Itu nomor polisnya 6.942, itu pada asuransi mesin. Itu dari 24 Mei 2003 hingga 24 Mei 2005. Itu masuknya ke saldo ya. Dan sebesar 54.321.130 rupiah. Itu hasilnya sama juga dengan beban asuransi sebesar 54.321.130 rupiah. Nah, jadi saldo akhirnya jadi 0. Nah, selanjutnya yang ini nomor polisnya 7.395, yaitu asuransi kendaraan. Nah, ini dari 30 Agustus 2004 sampai 30 Agustus 2006. Ini maksudnya ke saldo jadi 109.053.500. Nah, di beban asuransinya 65.432.100, itu dikurangi dan hasilnya 43.621.400. Selanjutnya ada nomor polis 6.943, itu asuransi mesin B.
asuransi mesin B itu pada tanggal 28 Juni 2005 sampai 28 Juni 2007. Nah, ini masuknya ke pembayaran premi. Masuknya ke pembayaran premi itu sebesar 138.271.560. Nah, ini terus dikurangi dengan beban asuransi sebesar 34.567.890 rupiah. Itu hasilnya 103.703.670 rupiah. Nah, selanjutnya ada nomor polis 8.275, itu untuk asuransi kesehatan, asuransi kesehatan. Nah, itu pada tanggal 25 Agustus 2005 sampai 25 Agustus 2006. Nah, itu masuknya ke pembayaran premi sebesar 70.370.340 rupiah. Nah, dikurangi dengan 23.456.780 rupiah itu pada beban asuransi. Jadi hasilnya sebesar 46.913.560 rupiah. Nah, yang terakhir ini ada nomor polis 7.396 rupiah. 7.396 asuransi truk. Nah, ini pada 30 Desember 2005 sampai 30 Desember 2009 ya. Terus masuknya ke pembayaran premi itu sebesar 311.53.471 rupiah. Itu dikurangi 0, jadi hasilnya sama sebesar 311.053.471 rupiah. Nah, ini di total semua, di jumlah, ini jumlah untuk jumlah saldonya yang ini pada tanggal 31 Desember 2004 itu hasilnya 391.666.655 rupiah. Nah, untuk total pembayaran premi itu sebesar 1.299.690.235 rupiah. Nah, untuk beban asuransi itu totalnya sebesar 448.147.027,5 rupiah. Nah, untuk saldo 31 Desember 2005 itu totalnya sebesar 1.209.862,5 rupiah. Nah, setelah selesai bikin tabelnya, kita lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Jadi jurnal penyesuaiannya itu untuk yang posisi debit itu beban asuransi. Beban asuransi itu sebesar 43.209.863,5 rupiah. Nah, untuk sisi kreditnya itu sama hasilnya, yaitu asuransi dibayar di muka, itu hasilnya 43.862,5 rupiah. Nah, untuk menghitung gimana sih bisa dapat 43.209.862,5 rupiah itu dengan cara hasil dari soal ini nah ini 491.356.890 itu dikurangi dengan
Beban asuransinya dikurangi beban asuransinya sebesar 448.147.027,5 rupiah dan hasilnya 43.209.862,5 rupiah. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.